Inna yawmal idul fitri wa huwa yawmul adil. Fa idza sa'idal khatibu 'alal minbari ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jamaah Idul Fitri, anak-anakku, istriku, orang tuaku, dan Bapak Ibu Tonggo Depale ingkang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, menunaikan zakat, dan dirangkai dengan sholat Idul Fitri bersama di musola ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna yawmal idul fitri wa huwa yawmun adil. Sesungguhnya hari Idul Fitri itu adalah hari yang mulia, hari yang agung. Ukhilla lakum ta'am wa hurrima alaikum siyam. Pada hari ini dihalalkan bagimu makan dan minum, dan diharamkan kamu berpuasa hari ini. Dan Idul Fitri kali ini adalah Idul Fitri yang istimewa karena baru kali ini dalam sejarah hidup kami kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah atau musola yang sangat sempit ini, mengingat kondisi corona. Yang penting tidak keluar dari syariat agama Islam sesuai tuntunan MUI dan Nahdlatul Ulama. Doa yang kita semua panjatkan, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mampu mengantarkan kita semua menjadi pribadi yang suci seperti bayi yang baru lahir, dan juga seperti istilahnya Idul Fitri artinya kembali menjadi suci setelah 1 bulan melaksanakan puasa, zakat, kemudian tadi malam melaksanakan walitukabbirullah, ya, yaitu takbir sampai pagi ini tadi, kemudian diakhiri dengan sholat id. Mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi suci, bersih, seperti bayi yang baru lahir. Amin. Dan juga mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan mampu menghantarkan kita meraih ridha Allah, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga yang kita impikan. Setiap selesai doa kita membaca Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa nas'alukal jannata wa na'udzubika min syarri kawan. Nah, setiap selesai tarawih itu kita memperbanyak, semoga kita dimasukkan surga dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Setelah kita melaksanakan ibadah sebulan penuh di rumah atau di musola, mari kita sinari rumah kita dengan memperbanyak sholat berjamaah, baca Al-Quran, dan sholawat, serta menjauhkan diri dari godaan setan. Terutama pada saat Idul Fitri ini godaan setan sangat besar.
cenderung ada riya, maksudnya pamer pakaian baru. Nah, mudah-mudahan kalau kita dasari dengan agama, insya Allah riya akan terhindar. Itu ya. Sabda Rasulullah SAW, untuk melawan godaan setan itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita masing-masing. Sabdanya berbunyi, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah kalian jika di dalamnya engkau bacakan Al-Quran. Di tengah suasana corona atau COVID-19 ini, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takutlah kepada Allah dan lihatlah apa yang hendak kamu kerjakan untuk keselamatan dan kebahagiaan Anda di hari esok. Mari kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hari ini, esok dan selamanya diberikan keselamatan dari wabah corona dan wabah balak lainnya. Selain itu, mari kita juga laksanakan himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan dan membudayakan hidup sehat, bersih, serta makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap beribadah, belajar dan bekerja dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah peristiwa menarik 14 abad yang lalu, bahwa Rasulullah SAW membaca amin, amin, amin 3 kali. Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengar dan melihat sepatah kata apapun di sekitarnya. Kok tahu-tahu Rasulullah bilang amin, amin. Akhirnya sahabat bertanya, mengapa engkau wahai Rasulullah membaca amin sampai 3 kali? Rasulullah menjawab, ketahuilah sahabatku bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima ibadahnya seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadahnya orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suami dan keluarganya. Maka aku pun mengaminkan doanya malaikat Jibril itu sebanyak 3 kali. Oh begitu. Selanjutnya, ada cara untuk meraih kebahagiaan dalam berumah tangga atau dalam hidup di dunia ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin bahagia, mengendaki keluarga yang sakinah, mawaddah, dunia dan akhirat, maka hendaklah engkau memperdalam ilmu agama, alias walaupun sudah berumah tangga lama sekali, ya, kita tetap merasa tetap jadi santri. Nah, kata santri itu ternyata kalau dilihat itu adalah singkatan, yaitu san artinya cahaya atau matahari, tri 3, sehingga santri adalah 3 cahaya yang menerangi hidup kita selama hidup di dunia dan bahkan di akhirat nanti. 3 hal itu apa yang perlu kita pegang dan kita pegangi, yaitu kita harus tetap istiqomah sebagai orang Islam, tetap iman dan ihsan. Ada pendapat lain bahwa kata santri itu adalah singkatan yang terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf sin, singkatan dari sabiqun bil khairat, artinya santri itu selalu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, jamaah kalau asalnya hanya subuh atau isya atau maghrib saja ditambah dengan zuhur beserta asarnya, karena terutama sholat asar itu adalah sholat tengah-tengah yang biasanya sering terlupakan karena kesibukan sehari-hari kita, karena hubbud dunya kita. Huruf yang kedua dari kata santri adalah huruf nun, singkatan dari naibul ainil anil masyayikh, artinya santri adalah generasi penerus perjuangan para yai, para masyayikh, para ulama terdahulu. Termasuk kita ini, tindak yang kita lampaui adalah mengikuti jejak para yai, para nabi, para rasul, sebagaimana yang kita kaji pada bulan Ramadan kemarin, yaitu kul hadhi sabili ad'u ilallah, ini adalah jalanku wahai Muhammad,
yaitu apa? Menuju atau ajaklah menuju ke kalimat Allah atau la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Dari kata yang ketiga adalah tak. Tak singkatan dari tarkul ma'asyi, artinya santri selalu berusaha untuk menjauhi segala macam maksiat atau dosa. Ro singkatan dari ridha, artinya santri dalam berjuang dan beribadah semata-mata hanya ingin mencari ridha Allah, bukan riya, bukan krono siapa-siapa. Karena menurut surat As-Saff, kalau kita mau berbuat baik itu ada saja yang mau menghalangi. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Misalnya kita mau istiqomah untuk jamaah maktubah, mesti ada singgojologi dengan lisannya. Kata Quran tadi itu yuridu, ada saja yang ingin menghalangi kalau kita mau berbuat baik. Dengan cara apa? Biafwahihim, dengan lisannya, gojolokan. Nah kalau kita tidak kuat, tidak iman, biasanya kemudian loko. Itu tak. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ro, singkatan huruf ya, singkatan dari yakin. Artinya santri harus selalu yakin, mantap, istiqomah, tidak mencela-menceli. Tentang istiqomah besok pada kesempatan yang lain akan kita kaji tersendiri. Tapi intinya mari kita beristiqomah, karena jaminannya alladzina qalu rabbuna Allah itu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka orang-orang yang beristiqomah, maka nanti hidupnya itu akan diturunkan malaikat untuk menemaninya sehingga hidupnya akan tenang. Allah takhaf wala zanu. Hidupnya itu walaupun penuh gonjangan itu tetap tenang. Takhaf wala tazanu, tidak pernah goyah, mantep madep. Nah, itu ya. Kalau kita sudah bilang bahwa aku percaya kepada Allah, maka beristiqomahlah. Kalau Anda beristiqomah, maka diturunkan malaikat untuk menemani kalian. Kalau sudah ditemani, hidupmu tidak takhafu wala tahzanu, tidak sedih, tidak takut, tidak goyah. Itu yang paling penting pada kata santri di hari huruf ya. Oleh karena itu santri harus bisa selalu saling menghormati, saling mengajak kepada kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya semua orang itu adalah dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan mau beramal soleh. Dan yang penting lagi adalah mau menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. In aksamtum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada dirimu, dan jika kamu memaksakan diri untuk berbuat jelek, maka kejelekan itu pun juga akan untuk dirimu. Demikian sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya menuju hari esok yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillah wahid al-wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقلب الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا وقعودنا وتبرعنا وخشعنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شوقتك والنار. اللهم إنا نعوذ بك كريمك الدنيا عفو واعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad يا رب صل عليه وسلم.